Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menulis sejarah kontemporer memang sebenarnya dikejar oleh waktu, karena waktu akan berlalu, waktu akan menyingkir, ya. Semakin lama maju, semakin maju. Jadi waktu itu selalu bergerak ke depan dan tidak pernah bergerak ke belakang. Jadi sejarawan memang ketika menulis sejarah sebenarnya berpacu dengan waktu. Nah, karena pacuan itulah maka sejarawan harus bekerja cepat, dan tentu saja hasil yang dilakukan dengan cepat itu harus menghasilkan karya paling tidak dalam bentuk draft, atau bukan karya yang sempurna, tetapi karya yang merupakan karya mula, karya asal, gitu ya. Nah, dalam sejarah maka karya yang disebut karya mula itu adalah sejarah naratif. Jadi sejarah naratif itu menyajikan hasil rekonstruksi dalam bentuk cerita atau narasi. Jadi yang penting ada narasinya, jelas narasinya, dan juga narasi yang dibangun itu kronologis, tidak meloncat-loncat, urut waktu. Nah, ketika sejarawan menulis secara sejarah naratif, memang dianggap ini nilai karyanya itu di bawah standar ilmiah, ya, karena memang sejarah naratif itu dipandang sebagai karya sejarah yang sebenarnya mirip, gitu ya, dengan karya sastra, terutama adalah novel, terutama novel sejarah. Jadi memang ketika sejarah naratif disajikan, maka para pembaca sejarah, para penikmat sejarah seringkali tidak bisa membedakan antara sejarah dan karya sastra. Karena memang sebagai awal mula sejarawan itu memang lebih memfokuskan diri untuk merekonstruksi cerita, merekonstruksi narasi. Nah, seringkali karena lebih cenderung ke narasi, seringkali memang dianggap bahwa sejarawan ini tidak melakukan interpretasi terhadap fakta sejarah yang dipakai untuk membangun historiografi itu. Nah, anggapan ini sebenarnya keliru, karena sebenarnya ketika sejarawan mencoba merekonstruksi cerita yang kronologis, maka di situ sudah muncul interpretasi, meskipun dalam artian yang ringan. Jadi menginterpretasikan dengan cara yang ringan. Yang penting bisa dibangun narasinya dengan jelas. Karena dengan narasi yang jelas, maka para pembaca sejarah akan bisa mengetahui peristiwa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana yang dihasilkan dari rekonstruksi tadi. Jadi sejarawan ketika mula-mula berkarya, terutama tahun 50-an, memang yang terjadi adalah bahwa karya sejarah itu masih
kecenderungannya kepada sejarah naratif. Tetapi jangan dikira bahwa menulis sejarah naratif itu gampang dan mudah. Justru ketika sejarawan merekonstruksi narasinya, maka dia membutuhkan banyak fakta-fakta sejarah untuk bisa mengisi waktu atau temporal atau periode yang kemungkinan terputus karena tidak adanya sumber yang kronologis tadi. Jadi bisa jadi ketika sejarawan menulis itu ada sumber yang hilang atau ada sumber sejarah yang tidak terjangkau, ada sumber sejarah yang belum ditemukan. Nah, sehingga narasinya terasa meloncat. Jadi untuk mengisi agar narasi tidak meloncat, sejarawan memang membutuhkan fakta-fakta yang saling terkait satu sama lain. Jadi kalau sumber sejarah ada yang hilang, maka faktanya juga tidak mungkin ditemukan. Nah, oleh karena itu, membangun narasi yang disebut dengan sejarah naratif itu memang sungguh-sungguh tidak gampang, tetapi memang membutuhkan kecermatan karena sejarawan tidak boleh melakukan kesalahan, terutama kesalahan yang disebut sebagai anakronisme. Yaitu anakronisme ini bisa terjadi pada sudut temporal atau waktunya atau periodenya. Jadi memang banyak sekali anakronisme yang tidak sesuai dengan waktunya. Namun sebenarnya ada lagi anakronisme yang tidak sesuai dengan tempatnya. Bahkan ada anakronisme yang tidak sesuai dengan pelaku sejarahnya. Jadi seorang sejarawan memang harus teliti dari awal sampai akhir. Jangan sampai ketika merekonstruksi narasi dia melakukan kesalahan menyebut tokoh yang tidak tepat, waktu yang tidak tepat, dan tempat yang tidak tepat. Itulah yang disebut sebagai anakronisme. Jadi sebenarnya anakronisme ini merupakan suatu bentuk peringatan bagi sejarawan agar dia harus hafal betul, terutama yang berkaitan dengan konteks temporal, konteks pelaku sejarah, dan konteks tempat peristiwa. Jadi kalau salah satu, maka sejarah itu menjadi anakronisme. Dan anakronisme itu merupakan tanda bahwa sejarawan bekerja dengan serampangan. Sejarawan bekerja tidak teliti. Sejarawan tidak bekerja dengan detail. Karena narasi itu harus detail. Narasi itu harus kronologis. Saling bersambungan satu sama lain. Dan tentu saja itu bukanlah perkara yang mudah disusun oleh sejarawan. Maka sejarawan yang menulis sejarah naratif itu tidak perlu dilihat sebagai hasil yang tidak ilmiah, tetapi barangkali
karya itu bisa dikatakan sebagai draft yang sangat penting, terutama untuk dilanjutkan untuk penulisan sejarah yang lebih ilmiah, yaitu sejarah non-naratif. Jadi, sejarah naratif itu merupakan batu loncatan bagi sejarawan untuk menghasilkan karya historiografi yang lebih baik, yang lebih bermutu, lebih detail, lebih komprehensif, dan lebih ilmiah, karena di situ interpretasinya masih sangat sedikit. Ya, artinya belum menyeluruh. Artinya baru yang penting cerita itu bisa terbangun secara kronologis sehingga para pembacanya akan bisa memahaminya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.